siang. Aku izin untuk observasi ST Solo di cabang Gading Serpong. Yang pertama, pertanyaannya, harga jual satu produk ST Solo berapa ya, Kak? Kalau untuk yang biasa di sini yang kita beli seperti itu goceng 5.000. 5.000. Kalau yang buat jeruk nipisnya itu 7.000-an. Oke, baik. Yang kedua, berapa jenis produk yang dijual di ST Solo cabang ini? Kalau di sini hanya dua. Hanya dua. Ya, yang original sama jeruk nipis Jeruk. doang. Oke, baik. Yang ketiga, berapa porsi laku perharinya di ST Solo ini? Iya. Kalau buat di sini paling 100 cup itu buat weekend itu 100 cup. Cuman kalau buat Senin sampai Jumat paling cuma 70 cup. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, untuk sehari-hari dapat berapa pendapatan dalam per hari es teh manis Solo ini? Kalau buat pendapatan omset paling di sini sih paling 700 500 lah segitu lah. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjut oleh teman aku. Pak, maaf untuk bertanya, kalau untuk pakarnya Di sini hitungan hariannya itu paling 60.000. oh 60.000. Oke, itu untuk sebulan ya? Maksudnya upahnya per sebulan? Iya. Terus untuk biaya sewa itu berapa? Untuk biaya sewa lapak paling di sini cuma 300.000. Iya. Kalau untuk biaya gerobak? Kalau gerobak paling 4 juta. Oh, 4 juta. Kalau misalkan kerugian per harinya kira-kira itu ada nggak? Kalau kerugian ada aja sih minusnya. Oh, minusnya Paling ada. cuman sedikit sih, paling cuman minus 20.000 atau 15. Itu kenapa bisa minus? Biasanya minusnya itu mungkin kalau lagi rame itu biasanya pembayaran sih. Oh, Gitu, bayar. soalnya kita kan sendiri, jadi kalau lagi rame ada pesan 4, pesan 5, pesan 6, paling di situ doang, bayaran doang. Kadang-kadang ada yang pakai QRIS kayak gini. Tapi karena kan masuk gitu. Ya, betul. Oke, Mas. Omsetnya semuanya ketahuan. Kira-kira itu kayak radio. Ya, kalau punya sendiri iya, cuman kalau ini kan ada bosnya. Ini aja, ini cabang ke-7 Oh iya. daerah Tangerang. Makanya udah nama PT Al Amin itu. Oh, AA. Iya. Di Bonang ya ini. Nah, biasanya tuh kalau minus itu terkadang kalau orang minta esnya sedikit, tehnya dibanyakin. Oh. Saya nggak usah, sedikit aja. Menyesuaikan. Soalnya Pokoknya omset satu termos ini itu kudu dapat 410.000. Kurang dari itu bakal kena ke kita potong gaji. oh, potong gaji. Gitu. Kayak satu teko beginian itu harus dapat 45.000 omset. Oh. Iya, jadi kita semuanya. Jadi kehitung semuanya pokoknya. Yang namanya juga bisnis kan ada kalanya orang yang jahil maksudnya ngapain. Abang jangan ditambahin. Ini kita pakai teh bubuk. Oh, teh bubuk. Iya. Kan dia makan bikinnya bukan 1-2 panci doang. Dia langsung bisa 10, Oh, bisa banget. 10 kuali. Berarti abang setiap hari ngambil ke PT? Enggak, ada bagian-bagiannya. Jadi kita bagiannya cuma tugas jualan doang. Ada yang bagian masak tehnya, ada yang bagi. Baik, kami akan menjelaskan hasil observasi kami di ST Solo Gading Serpong. Selanjutnya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai observasi UMKM ST Solo Gading Serpong, analisis pendapatan ST. Untuk biaya variabel ada di penerimaan 100 cup, itu 100 ST original dikali 5.000 per 7 hari. Lalu untuk totalnya 3.500.000. Lalu untuk 70 cup es teh jeruk nipis 70 piece dikali 7.000 kali 7 hari, totalnya 3.430.000. Maka total dari variabel biaya yang seluruhnya ada di 6.930.000. Lalu ada biaya variabel. Biaya variabel itu ada biaya produksi 50% dikali 2.500.000, maka totalnya 1.250.000. Lalu untuk biaya resiko itu ada 10% dikali 1.300.000, maka totalnya 130. Lalu untuk biaya kemasan ada di 1% dikali 2 juta, maka totalnya 20.000. Untuk biaya tetap
ada biaya upah harian tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerjanya itu ada di upah harian tenaga kerja. Untuk per harinya itu 60.000 dikali 7 hari, maka total seluruhnya 420.000. Lalu untuk biaya sewanya itu 50.000 per hari dikali seminggu, maka totalnya 350.000. Untuk biaya penyusutan 1% dikali 5 juta maka 50.000. Untuk total biayanya maka seluruhnya 850.000. Untuk profit itu total penerimaan ada di 6.930, maka total biayanya seluruhnya dari biaya tetap dan profit 6.080.000. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai rincian kerugian es teh Solo Gading Serpong. Rincian kerugiannya adalah resiko produk. Yang pertama itu dia 15 cup es teh originalnya itu dikali 5.000 harganya, dikali 7 hari, dikali 50%-nya, hasilnya 262.500.000. Yang kedua untuk rasa jeruk nipisnya 5 cup es teh, terus dikali sama harganya 7.000, dikali 7 hari, dikali 50%, hasilnya 125.500. Terus selanjutnya ada profit. Untuk menghitung profit itu adalah 6 juta, hasil dari profit 6.080.000 dikurangi dari profit kerugian es teh original dan kerugian es teh jeruk nipis. Jadi 6.080.000 dikurangi 385.000 dikurangi 130.000, hasilnya 5.825.000. Ini adalah profit dari kerugian es teh Solo berikut. Oke, baik, begitulah penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau bahan baku utama tuh di sini apa ya? Bahan utama. Teh ya. Terus apa lagi? Gula. Gula. Kalau ada nggak sih tantangan khusus dalam ini kayak tantangannya kalau biasanya pesaing atau gimana? Air sama Sama musim cuaca. Kalau pesaing mungkin udah banyak varian apa sih es-es yang lain ya. Kalau musimnya kenapa tuh biasanya kalau musim hujan lebih sedikit yang beli. Oh, nggak kurang. Biasanya ada promosi kan kalau buat berat ya hari Jumat ada promo ada berapa gitu. Oh, untuk promo belum ada. Ada sih rencana ke depannya nggak ada ekor. depannya belum tahu juga ya. Belum tahu juga. Untuk saat ini belum ada promo-promo ya. Kenapa pilih lokasi ini buat berjualan kan masih banyak yang lain bisa jual sekolah. Kenapa mau di sini? Depannya agak barang dikit. Oh, Ada batas juga. karena kenapa? Karena kan kayak Karena itu beda merek ya, apa yang ada? Oh, dari bawahnya udah dicariin tempatnya. Ada berapa banyak pesaingnya gitu kalau mas itu nggak apa sih kayak ngeliat berapa kurang lebih berapa dari tiga dekat sini udah dekat sini aja ada tiga ya tiga sebelah kiri tiga sebelah kanan ya itu ya mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Permatasari dengan NIM 221010502343. Di sini saya akan menjelaskan untuk rincian biaya tetap, profit, lalu rincian kerugian, dan selanjutnya yaitu profit sesungguhnya. Nah, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan biaya tetap dulu. Untuk biaya tetap di sini untuk upah hariannya yaitu sebesar Rp50.000 dikali 7 hari sebesar Rp350.000.
Untuk selanjutnya yaitu biaya sewa harian. Untuk biaya sewa harian yaitu sebesar Rp50.000 dikali 7 hari sebesar Rp350.000. Untuk selanjutnya ada biaya penyusutan peralatan sebesar 1% dikali 5 juta rupiah. Sebesar yaitu Rp50.000. Total biaya keseluruhan yaitu adalah dari biaya produksi sebesar Rp3.325.000 ditambah biaya ruko Rp166.250 perak ditambah biaya kemasan produk yaitu Rp33.250 perak. Untuk selanjutnya itu biaya tetap yang meliputi upah harian sebesar Rp350.000 ditambah biaya sewa harian Rp350.000 lalu ditambah biaya penyusutan peralatan sebesar Rp50.000. Totalnya tadi total biaya yaitu Rp4.274.500. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk profit di sini ya. Untuk profit di sini dijumlahkan dari total penerimaan. Maaf maksud saya salah, yaitu profitnya itu total penerimaan dikurangi total biaya. Untuk total penerimaan di sini Rp6.650.000 sesuai yang di sini. Lalu dengan total biaya sebesar Rp4.274.500 perak. Sebesar Rp2.375.000. Untuk selanjutnya yaitu rincian kerugian. Rincian kerugian yang pertama ada 10 cup es teh original. Rinciannya dengan 10 dikali Rp4.000 dikali 7 dikali 50% sebesar Rp140.000. Untuk 5 cup es teh jeruk nipis yaitu rinciannya 5 dikali Rp5.000 dikali 7 dikali 50% sebesar Rp87.500. Untuk 5 cup es teh lemon yaitu 5 dikali Rp6.000 dikali 7 dikali 50% sebesar Rp105.000. Untuk totalnya, total kerugiannya itu Rp325.500. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk profit. Untuk profit di sini yaitu total profit dikurangi total kerugian dikurangi biaya ruko. Untuk total profit di sini Rp2.375.500 dikurangi Rp332.500 dikurang 106.250 perak. Kita kurangi dulu. Yang pertama, total kerugian dikurangi biaya ruko yaitu sebesar 166.250 perak. Jadi 2.300 total profit dikurangi dari hasil ini 2.375.500 dikurangi 166.250 perak. Jadi profit sesungguhnya yaitu 2.290.250 perak per minggu dari hasil observasi pendapatan usaha ST Jumbo di Cidokon. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangnya tuh merasa tuh masih sama usaha ini. Masanya sangat menguntungkan nggak sih? Buat bikin karya atau ditambah susu atau ditambah pakai kopi kan biasanya kan suka ada tuh ya ada inovasi buat itu atau enggak? Mungkin nanti beberapa bulan ke depan udah ada Cukup nggak? Biasanya kalau hasil itu hampir cuma rata-rata yang lewat aja atau ada kompetisi itu libur anak sekolah. Kadang langganan, kadang orang lewat. Oh, karena itu ya. Jadi
melewatnya itu. Iya. Ada waktu tertentu itu nggak waktu ramai? Itu ada hari apa? Ada hari apa? Hari Sabtu sama Aku Sabtu Minggu cuma. ya, kalau hari biasa ada berapa? Berarti kalau Sabtu Minggu itu bisa lebih dari 150. Kalau jamnya dari jam berapa? Jam 9 pagi sampai 9 malam. Kalau itu biasanya ada bahan-bahan yang maksudnya apa sih pada saat itu? Ada ya? Ini maksudnya suka gantian jaga atau ada yang pekerjain orang lain? Ini juga kerja. Gitu. Kayak gitu. Ada berapa karyawan? 4 karyawan. Kalau boleh tahu, kalau jadi satu setengah per bulan. Nah, jadi itu pokoknya aja gitu 1,5 ya. Pertama yang pertama itu SD Solo bisa di harga range 5.000 ya. dan sama juga SD Solo Lemon sama juga 5.000 per 5.000 per cup. Berapa harga sih bang per produknya? produknya berapa harga berapa duit mungkin. Iya, berapa uang? Satu cupnya itu untuk teh Solo biasa itu 5.000 sama lah ya untuk teh Solo lemonnya itu di 5.000 juga per cup. Per cup. Ya, kan berarti semua rata ya. Oh, betul, betul. Berapa porsi sih bang untuk per hari itu laku? Oh, di sini kita tuh per cup. Per cup itu ya ST biasa tuh 100, untuk ST lemonnya tuh 80. Ya berarti jadi untuk ST original itu 100 cup dan ST lemon itu 180 cup. Sehari biasanya omset untuk ST Abang ini dapat berapa sih bang? Untuk sehari itu kita per minggu sih memang. Oke. Nah, per minggu itu kita 3.500.000 ya. Ya, untuk yang original. Karena original, plus juga lemonnya juga kan. Oke. Baik. Ya. Abang kan usaha ST nih. Nah di sini tuh ada karyawan nggak sih? Oh ada. Oh ada. Nah bang, untuk impor per hari karyawannya itu berapa? 50.000 ya sehari. Nah itu kan untuk karyawan nih. Nah sekarang untuk sewa nih bang. Ini tempatnya ini sewa atau gimana bang? Oh sewa. Iya. Nah untuk ini kan pasti kan modalnya lagi bang. Untuk gerobaknya itu gimana bang? Sewa atau gimana? Saya modal sendiri sih. Modal sendiri bang. Nah ini bang, mengenai kan abang kan udah lama nih jualan Solo ini. Nah, untuk biaya kerjanya itu besar
atau enggak Bang? Oh, untuk biaya kerugian sih kadang-kadang orang ada yang bisa gitu, kadang nggak bisa diambil. Juga kan ada juga tuh kalau yang percaya. Oh iya. Sampai itu bocor kan kita nggak mungkin kan minta ke orang dulu duitnya minta ya. Iya pasti itu mungkin dari hal seperti itu ya yang membuat kerugian di jualan ST Solo ini tuh. Ini Bang, kita boleh lihat cara produksi produk abang nggak? Boleh ya. Pertama kita ambil dulu nih. Oke, siap. Nah, hidupi batunya sampai penuh. Karena apa? Kan ST-nya udah manis ya. Jadi otomatis kita tuh harus balance. Yang terlalu manis banget, yang terlalu strong. Jadi ya balance lah. Balance ya. Tuangin nih. Udah press. Jadi Simple banget ya. That's simple. Oke. Jadi pembuatan ST lemonnya gimana Bang? Oh, untuk teh lemonnya, mari kita kesini. Kita membuat es teh lemon. Buka cepresannya. Terlebih dahulu kita potong dulu lemonnya tadi. Kita peras sampai habis. Dan kita masukin satu iris lemonnya biar kerasa lebih strong ya. Kita sini aja ya, balance lah kan. Oke, kita masukin esnya. Terus kita press. Kita hemat, kita press sekarang. Oke, sudah jadi. Simple juga ya. Yang selanjutnya saya akan membacakan hasil observasi UMKM ST Solo di Rawabuntu BSD, yaitu tabel analisis pendapatan UMKM ST Solo. Berikut adalah tabel dari hasil observasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara perhitungannya. Didapati data per hari ada 100 cup es teh original, yaitu 100 dikali 5.000 untuk harga jual dan dikali 7 itu untuk hari kerja atau 1 minggu. Nah, didapati hasil 3.500.000. Untuk yang kedua sama 80 cup es teh Solo Lemon. Untuk teh Solo Lemon untuk perhitungannya 80 dikali 5.000 dikali 7 hasilnya 2.800.000. Jadi total penerimaannya yaitu 6.300.000. Nah, yang selanjutnya ada biaya variabel yang mencakup biaya produksi, biaya risiko, dan biaya kemasan. Untuk perhitungannya itu 50%. Nah, 50% itu dari total penerimaan yaitu 6.300.000. Didapati hasil jadi 3.150.000. Yang selanjutnya adalah biaya resiko, yaitu 5% dari biaya produksi. Untuk perhitungannya sama, 5% dikali 3.150.000, yaitu didapati hasil 157.500. Yang terakhir dari biaya variabel adalah biaya kemasan, yaitu 1% dari biaya produksi. Sama perhitungannya 1% dikali 3.150.000, yaitu didapati hasil 31.500. Yang ketiga ada perhitungan biaya tetap, ada upah harian, biaya sewa, dan biaya penyusutan. Dari data yang didapatkan untuk upah harian adalah 50.000, berarti 50.000 dikali 7 yaitu 350, dan biaya sewa itu 50.000 per hari jadi 350. Untuk biaya penyusutan adalah 1% dari perlengkapan atau peralatan, yaitu 5 juta, jadi 50.000. Untuk total biayanya itu semua biaya dari biaya variabel dan biaya tetap dijumlahkan jadi didapati hasil 4.089.000.
Yang keempat adalah profit, yaitu total penerimaan dan total biaya. Didapati hasil dari observasi adalah total penerimaannya 6.300.000 dan total biayanya 4.089.000. Didapati hasil yaitu 2.211.000. Yang selanjutnya adalah tabel rincian kerugian. Rincian kerugian ini didapati dari kemasan yang pecah atau barang yang tumpah. Untuk perhitungannya adalah 10 dikali 5.000 dikali 7 dikali 50%, yaitu 175. Selanjutnya itu untuk ST lemon adalah 15 cup. Untuk perhitungan sama, totalnya 262, jadi di total jadi 437.500. Didapati data dari tabel itu untuk profit 2.211.000, diambil 437.500 itu untuk kerugian dan 157.500 itu untuk biaya resiko. Jadi 2.211.000 diambil 280, yaitu hasilnya 1.931. Ini untuk profit.